Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala Sayyidina Muhammadin Thahal Amin, Sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa habibi Rabbil Alamin, wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan kita niatkan i'tikaf selama kita berada di dalam masjid ini. Kita sampai pada soal yang nomor 20, jelaskan mengenai hukum mengucapkan pujian atau madah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, hukumnya boleh dengan ijma' kesepakatan para ulama. Jadi memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibolehkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maknanya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Jadi ayat ini adalah pujian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah. Kalau Allah memuji Rasulullah, maka kita pun juga memuji Rasulullah. Enggak ada larangan untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, wa azzaruhu wa nasaruhu, dan mereka memuji. Azzaruh itu artinya memuji, mengagungkan dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang biasa kita lakukan kalau dalam acara maulid, ya, baca berjanji, baca qasidah, baca burda. Nah, di situ isinya apa? Puji-pujian. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa suatu ketika ada sejumlah perempuan yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan di hadapan beliau, ya habadza Muhammadun min jari, rawahu Ibnu Majah. Jadi mereka mengatakan, nahnu jiwarin min banil najjari, ya habadza Muhammadun min jari. Kami adalah perempuan-perempuan yang dari Bani Najjar, ya, kami berharap Muhammad itu adalah tetangga kami, atau disebutkan di sini Muhammad adalah seorang tetangga yang sangat agung. Ya, mereka ingin sekali dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ya, mereka senang ketika dekat bertetanggaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana baiknya Rasulullah, bagaimana dermawannya Rasulullah. Kenapa? Karena sifat-sifat itulah kemudian mereka ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kisah, banyak cerita tentang orang-orang yang menulis puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Muhammad Al-Busiri. Muhammad Al-Busiri itu yang menulis burda, qasidah burda. Ya, qasidah burda yang di situ disebutkan, amin tadzakkuri jiranin bidhi salami, mazajtu damman jara min muqlatin bidami, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu ditulis oleh siapa? Muhammad Al-Busiri pada abad ke-6 Hijriah. Beliau ketika menulis itu dalam keadaan sakit, separuh dari badannya tidak bisa digerakkan. Orang sekarang mengatakan stroke, ya. Kalau dulu nggak tahu namanya apa itu kan, ya. Separuh dari badannya tidak bisa digerakkan, tapi beliau menulis
tangan kanannya bisa menulis puji-pujian, ditulis. Setiap hari beliau menulis berapa puji-pujian, setiap hari lagi beliau menulis, sampai pada akhirnya beliau mimpi. Di dalam mimpinya itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah minta kepada Muhammad Al-Busiri ini untuk membacakan puji-pujian bagi Rasulullah. Kata Muhammad Al-Busiri waktu itu, ya Rasulullah, puji-pujian yang mana? Sedangkan saya menulis banyak puji-pujian untuk anda. Puji-pujian yang mana? Kemudian Rasulullah mengatakan, yang ada kata-kata amin tadzakkuri jironim bidhi salami mazaztu dama'an jara min muqnatim bidami. Terus kemudian dibacakan di depan Rasulullah. Tersenyum Rasulullah, senang. Setelah itu apa? Diusap bagian kiri dari badan Muhammad Al-Busiri yang sakit itu. Diusap oleh Rasulullah waktu mimpi itu. Langsung sembuh, dalam mimpinya itu sembuh dia. Bangun tidur sembuh juga. Ya, ketika sadar bangun tidur sembuh dari sakitnya. Kemudian apa? Beliau berjalan. Orang aneh, heran lihat kan. Ini orang langsung seketika sembuh. Ketika dia berjalan, ketemu dengan seorang sufi, seorang yang soleh. Orang yang soleh ini kemudian mengatakan, ya Imam Muhammad Al-Busiri, bacakan puji-pujian yang telah anda bacakan semalam di hadapan Rasulullah. Heran dia, loh, kok bisa tahu orang ini? Kalau dia kalau Muhammad Al-Busiri membacakan puji-pujian semalam pada Rasulullah. Kata orang sufi ini, ya Imam, waktu anda membacakan itu, saya juga hadir di situ. Subhanallah, mimpinya orang yang soleh nyambung gitu kan ya. Ya, sama-sama mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sering orang mimpi bertemu dengan Rasulullah dalam satu waktu, orang lain pun juga mimpi yang sama. Pernah ada orang Yahudi itu keluarga Yahudi berdampingan keluarga itu dengan orang Muslim yang taat. Si Muslim ini setiap malam Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal itu mengadakan apa? Maulid. Undang orang-orang baca puji-pujian di rumahnya. Orang Yahudi itu apa? Ya, orang Jakarta mengatakan sirik, iri. Ini apa gitu kan? Yang dibaca setiap malam berisik gitu kata dia, kata mereka. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal mengadakan acara seperti itu. Ada apa? Kata suaminya, ya, mereka berdua saling ngobrol, ya, gunjing tetangga yang Muslim ini. Kata suaminya, oh mereka menganggap bahwa tanggal ini lah nabinya lahir, makanya kemudian mereka mengadakan puji-pujian itu. Keduanya tertidur dalam keadaan hatinya dongkol, marah kepada tetangga yang Muslim ini. Tapi di dalam tidurnya itu si perempuan mimpi bertemu dengan rombongan orang, ya, segerombolan orang yang sedang berada di satu tempat mengelilingi satu orang yang bersinar. Orang itu, perempuan ini dari jauh melihat itu kan, ada orang kok bersinar sekali, wajahnya tampan, suaranya merdu, orang-orang di sekitarnya sangat patuh kepadanya. Siapa orang ini? Perempuan tersebut kemudian apa? Nyolek salah seorang dari jamaah yang sedang ngumpul itu. Kira-kira kalau saya bicara dengan orang tersebut bisa nggak dijawab nggak? Kata salah seorang yang kumpul itu, beliau adalah orang yang tawadhu. Beliau bukan orang yang sombong. Siapapun yang mengajak beliau bicara pasti beliau layani. Perempuan ini kemudian bertanya sesuatu. Dijawab oleh Rasulullah. Senang perempuan ini, ya, orang yang percaya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya perempuan itu di dalam mimpinya masuk Islam karena tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur, dia ingat mimpi tersebut, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian bergegas ke dapur. Ternyata di dapur dia sudah mendapatkan suaminya sudah menyiapkan sesuatu. Suaminya sudah lebih dulu menyiapkan sesuatu. Heran perempuan ini, ada apa? Kok seakan-akan ada pesta di rumah kita ini? Apa kata suaminya?
saya sudah masuk Islam di depan orang yang semalam kamu masuk Islam di hadapannya. Subhanallah. Mimpinya nyambung. Suami istri yang tadinya tidur dongkol karena orang yang mengadakan maulid, puji-pujian kepada Rasulullah, tapi kemudian apa? Dua-duanya mimpi bertemu dengan Rasulullah, mimpinya sama-sama masuk Islam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mimpi bertemu langsung dengan Rasulullah dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis-hadis, ya, maka orang tersebut telah melihat Rasulullah sebagaimana apa adanya. Karena setan tidak akan mengelabui seseorang menjelma menyerupai Rasulullah, nggak akan bisa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna asyaitana la yatazayya bi." Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia benar-benar telah melihatku. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan bisa mengelabui seseorang dengan menyerupai wajahku. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah ada fadilahnya. Para ulama mengatakan pasti orang itu akan meninggal dunia dalam keadaan iman. Jadi kalau orang mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia bukan muslim maka pasti dia akan masuk Islam. Kalau orang langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puji-pujian kepada Rasulullah boleh, dan itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Telah disebutkan dengan sanad yang thabit, yang sahih, bahwa tidak sedikit sahabat Nabi yang memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu dulu dia ahli puisi waktu jahiliyah. Masuk Islam, dia tinggalkan puisinya, kemudian apa? Dia di antara kegemarannya menulis puji-pujian. Di antaranya apa? Pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas paman Rasulullah pun juga begitu, dan yang lainnya. Dan Rasulullah sendiri ketika mendengar puji-pujian itu tidak mengingkari hal tersebut. Bahkan sebaliknya justru menganggapnya sebagai perbuatan yang baik. Jadi Rasulullah sendiri ketika ada orang yang memujinya, beliau tidak mengingkari. Kenapa kemudian sekarang orang-orang Wahabi kalau kita memuji Rasulullah dianggap katanya, oh itu mengkultuskan Rasulullah, jadi menaikkan derajat Rasulullah berlebih-lebihan, sampai kemudian kata mereka, oh itu menyamakan Rasulullah dengan Tuhan. Kalau begitu enggak. Siapa yang menyamakan Rasulullah dengan Tuhan? Ya, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puji-pujian yang dibolehkan oleh syarak boleh. Kalau kemudian menganggap Rasulullah mengetahui semua yang gaib, semua yang diketahui oleh Allah itu juga diketahui oleh Rasulullah, ini yang tidak boleh. Tidak, Rasulullah hanya mengetahui sebagian dari apa yang telah diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah. Kita memuji Rasulullah tidak menaikkan derajatnya sampai menyamai Allah Ta'ala, tidak. Memuji Rasulullah karena beliau adalah orang yang agung. Kalau Allah Ta'ala memuji Rasulullah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, apa salahnya kita memuji Rasulullah? Sebanyak apapun pujian kita kepada Rasulullah tidak akan pernah sebanding dengan pujian Allah kepada Rasulullah. Berapapun yang kita pujikan, yang kita sampaikan puji-pujian itu, ya, bahwa sesempurna apapun yang kita sebutkan untuk Rasulullah tidak akan sama dengan pujian Allah kepada Rasulullah sendiri. Sudah cukup sebetulnya pujian Allah kepada Rasulullah. Tapi kita bukan berarti apa tidak memujinya. Boleh kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Muhammad, orang yang terpuji. Ya. Muhammad itu artinya adalah orang yang terpuji. Makanya kemudian kita apa? Memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan nomor 21. Jelaskan tentang siksa kubur. Jawabnya, beriman akan adanya siksa kubur adalah wajib. Adanya siksa kubur telah disepakati oleh umat Islam, dan barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah kafir. Allah Ta'ala berfirman,
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka orang-orang kafir, pengikut Fir'aun dan pengikutnya, ya, dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Di mana itu? Di kuburan mereka. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, ya, kepada Fir'aun dan pengikutnya, masukkan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya dalam kekufuran ke dalam siksa neraka yang pedih. Berarti kapan diperlihatkan neraka itu? Sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Diperlihatkan neraka itu sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Kapan diperlihatkannya itu? Ketika di dalam kubur. Berarti ada yang namanya siksa kubur. Apa itu? Dinampakkan kepada penduduk kubur, orang-orang kafir, tempat mereka di neraka. Dinampakkan saja itu kan tersiksa dia. Dia menunggu lama di dalam kubur, tapi yang ditunggu apa? Siksaan. Kan tersiksa itu dia kan. Sama orang, ya, orang yang jahat di penjara, kemudian hukumannya mati, hukuman mati. Setiap dia mendengar hukuman mati, tersiksa dia. Wah, bentar lagi saya mati, bentar lagi saya. Begitu kan, hatinya tersiksa dia, sedih gitu kan. Ya. Orang yang di dalam kubur pun ketika dinampakkan neraka lebih sedih lagi dia. Dia menunggu lama di alam kubur, ternyata yang ditunggu apa? Neraka. Rasulullah SAW menyebutkan di antara siksaan kubur itu adalah apa? Gelapnya kuburan. Gelap kuburan itu. Jadi orang yang dimasukkan ke dalam kubur dan kemudian disiksa di dalam kuburnya merasa gelap, sedih, sendirian, ketakutan, kemudian dihimpit oleh kuburnya. Ya, dihimpit oleh kuburnya sampai tulang rusuknya yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Orang seperti itu apa nggak sakit? Sakit. Dimakan oleh serangga-serangga kubur. Ya, sedikit-sedikit tubuhnya dimakan. Ya, padahal dia tahu tapi dia tidak bisa menghindar. Nah, kalau kita aja digigit semut, ya, sakit, apalagi semut hitam, semut merah yang semut api bilang itu kan sakit itu kan. Digigit oleh serangga sakit. Sama orang di alam kubur itu dikembalikan lagi ruhnya. Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah?" Apakah nanti di alam kubur itu dikembalikan akal kita wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? "Na'am kahayatikumul yaum." Ya, seperti bentuk kalian sekarang ini. Cuma alamnya apa? Alam barzah, beda dengan kita sekarang. Kalau kita kan alam dunia. Ketika mati nanti masuk apa? Alam barzah. Tapi apa? Ruh dan jasadnya kembali seperti semula. Orang yang akan disiksa di dalam kubur ketika dia meninggal dunia, dicabut ruhnya itu kan oleh malaikat Azrail. Kemudian setelah itu apa? Diberikan kepada malaikatul azab. Oleh malaikatul azab, ruhnya itu dibawa ke tempat yang namanya Sijjin, di bawah bumi yang ketujuh itu. Kemudian di bawah lagi ke atas, jasadnya dimandikan, ya, dikafani dan kemudian mau dikuburkan. Ruhnya berada di atas jasadnya. Ruhnya itu karena dia sudah tahu akan disiksa, ruhnya itu apa? Menjerit dia sekeras-kerasnya. Rasulullah mengatakan kalau kalian mendengarnya kalian akan pingsan. Saking sedihnya. Dia mengatakan, "Aina tadhabu bi, mau dibawa kemana saya? Akhiruni, sudah tunda saja." Nangis dia, menjerit sekeras-kerasnya. Cuma kita kan nggak tahu. Orang sudah dibawa dia ke dalam liang kubur. Disitulah kemudian mulai adanya siksaan. Ya, dia sedih ketika di dalam kubur, didatangi malaikat Munkar dan Nakir, ditanya, tidak bisa menjawab. Oleh malaikat Munkar dan Nakir dipukul di tengkuknya sini, ya, dengan pukulan. Disebutkan dalam hadis kalau pukulan itu dipukulkan ke gunung Lazaba, gunungnya hancur. Bagaimana kepada orang? Ya, dia ketika dipukul dia menjerit sekeras-kerasnya, didengar oleh mayat-mayat di sekitarnya, kecuali kita manusia dan jin yang masih hidup. Yang lainnya mendengar. Ini adanya apa? Siksa kubur.
Ayat-ayat tentang siksa kubur, hadis-hadis tentang siksa kubur banyak sekali. Makanya para ulama mengatakan ini adalah ijma'. Ya, para ulama mengatakan ijma' ulama akan adanya siksa kubur. Kalau ada orang yang mengingkari siksa kubur, maka dia apa? Telah mengingkari nas Al-Quran, nas hadis, dan ijma' para ulama. Orang yang mengingkari nas Al-Quran, nas hadis, dan ijma' para ulama apa? Bukan muslim. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Ya. Di antara kesesatan Hizbut Tahrir itu, mereka apa? Mengingkari siksa kubur. Itu Hizbut Tahrir yang mendengung-dengungkan khilafah itu. Di antara kesesatannya apa? Mereka mengatakan siksa kubur itu nas hadisnya nas hadis yang ahad, riwayat satu orang. Riwayat satu orang itu tidak bisa diterima. Makanya kemudian kata mereka nggak ada yang namanya siksa kubur, sudah. Para ulama mengatakan nas hadis-hadis siksa kubur itu banyak sekali. Kalau digabungkan itu sampai pada derajat yang tinggi sekali dalam derajat hadis. Makanya Imam Suyuti mengatakan banyak sekali nas hadis nas siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam riwayat Muslim, ketika beliau berjalan dengan para sahabatnya lewat ke dua pemakaman, dua kuburan, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa keduanya sedang disiksa. Orang di dalam kubur itu sedang disiksa. Para sahabat bertanya, ayu'adzabani fi kabir itsmin ya Rasulullah? Apakah keduanya itu disiksa karena dosa besar wahai Rasulullah? Naam, qala bala. Yang satu disiksa karena dia berjalan dengan namimah, sana kemari adu domba, ngomongin orang, jelek-jelekan orang, mengadu domba si fulan dengan si A dengan si B, terus begitu. Dan yang satunya disiksa karena tidak membersihkan sisa buang air kecilnya. Ya, sisa dari buang air kecilnya dibiarkan, kena pakaiannya, kena badannya, najisnya kemana-mana, dibiarkan. La yastanzihu minal baul, tidak membersihkan sisa buang air kecilnya. Berapa banyak orang yang menyepelekan hal ini? Di jalanan kencing semua sembarangan gitu kan, tapi kemudian tidak mau istinja. Padahal kalau dia mau istinja dan kemudian mau memperhatikan bagaimana bersuci dengan benar, kemudian najisnya biar enggak mercik ke pakaian dan badannya lagi, kemudian setelah itu dia istinja dengan benar, boleh, meskipun terpaksa dia harus di jalanan cari tempat yang dibolehkan oleh syara. Kemudian setelah itu bersuci dengan air ataupun selain air, boleh. Tapi kan kebanyakan tidak. Pokoknya dia berdiri, kadang di samping mobilnya gitu kan, balik lagi air kencingnya kemana-mana, ke pakaiannya, ke sendalnya, ke badannya gitu kan. Kemudian setelah itu teruskan perjalanan, ya enggak dibersihkan, dianggap apa sepele. Nanti saja kalau sudah di rumah. Ya. Itu orang masuk dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan siksa kubur itu dari hal-hal semacam ini. Istanzihu minal bauli fa inna amata adzabal qabri minhu. Bersihkan dari sisa buang air kecil karena sungguhnya umumnya siksa kubur itu dari hal-hal semacam itu. Banyak orang yang menyepelekan, nanti aja kalau di rumah nanggung, udah ntar lagi juga nyampe. Bukan masalah antar lagi juga sampai, ketika itu kan sudah ada najis dan wajib dibersihkan najis itu, baik pada tempat keluarnya ataupun pada badannya ataupun pada pakaiannya. Ya, makanya kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kemudian menyuruh sahabatnya untuk mengambil pelepah kurma. Diambillah pelepah kurma, kemudian ditancapkan pada masing-masing kuburan itu. Kata beliau, selama pelepah kurma ini masih basah, masih ada kehidupan, maka pelepah kurma itu bisa memintakan ampun untuk orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Karena pelepah kurma yang basah, yang masih ada kehidupan, dia akan terus tumbuh dan dia akan bertasbih, memuji Allah Ta'ala. Tasbihnya itu akan bermanfaat bagi orang yang di dalam kubur tersebut. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, kalau tasbih dari pelepah kurma bermanfaat bagi orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya,
maka bacaan Al-Quran orang yang hidup untuk dihadiahkan kepada orang yang mati itu juga bermanfaat. Makanya kemudian ada istilahnya kalau kita apa? Tahlilan, baca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia itu bermanfaat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya ini kan, kalau pelepah kurma yang masih basah yang ada kehidupan karena bertasbih kepada Allah Ta'ala itu pun juga bermanfaat bagi yang sedang disiksa dalam kuburnya, maka apa? Bacaan Al-Quran kita juga bermanfaat bagi orang yang di dalam kubur atau orang yang sudah meninggal dunia, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri," rawahul Bukhari. Maknanya, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari siksa kubur. Setiap sholat, di akhir dari sholat kita disuruh kita untuk baca kan, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari fitnah kehidupan ini, dari fitnah kematian, dari fitnah Dajjal, dan diantaranya apa? Dari fitnah kubur, ya, dari fitnah kubur. Itu berarti apa? Ada yang namanya apa? Siksa kubur. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah, siksa kubur ini yang sekarang kita bicarakan. Siksa kubur itu bagi siapa? Bagi orang-orang kafir dan bagi sebagian dari orang-orang mukmin yang fasik, yang meninggal dunia sebelum bertobat dari dosa-dosa besarnya, disiksa di dalam kuburnya, ya. Adapun orang yang soleh tidak akan disiksa di dalam kuburnya, justru dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Dan Rasulullah SAW suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada beliau. Sahabat ini tadinya apa? Sedang melakukan perjalanan, ya, berdagang. Biasa orang Arab itu kan kalau dulu nggak ada namanya hotel, nggak ada namanya apa? Tempat penginapan. Mereka kalau kemudian ingin melakukan perjalanan jauh, malam hari itu mengambil tenda, pasang tenda, kemudian mereka bermalam di situ. Besoknya mereka apa? Gulung lagi tendanya, baru kemudian jalan lagi. Begitu. Nah, suatu ketika sahabat ini apa? Sedang melakukan perjalanan, berdagang, kemudian pasang tenda, ingin tidur, istirahat. Yang lainnya pada tidur, kemudian dia apa? Nggak bisa tidur. Waktu dia tidak bisa tidur itu dia mendengar suara dari dalam tanah, ya, sedang baca apa? Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dibaca itu kan, dia dengar. Nah, kemudian apa? Diceritakan kepada Rasulullah SAW. Jadi orang ini nggak tahu kalau yang di bawah tempat dia sedang tidur itu adalah kuburan, ya. Dia baru tahu ketika cerita kepada Rasulullah SAW. Diceritakan kepada Rasulullah ada suara dari dalam tanah, ya, membaca surat Al-Mulk. Apa kata Rasulullah? Hiyal munjiyah, hiyal najiyah, ya, hiyal maniyah, ya. Surat Al-Mulk itu kalau orang mau istiqomah membacanya setiap malam ba'da maghrib, maka itu bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Dibaca surat Al-Mulk yang 30 ayat itu dari awal sampai akhir setelah setiap malam, itu bisa apa? Mencegah seseorang dari siksa kubur. Tapi dengan syarat apa? Istiqomah, terus dibaca setiap malam. Jangan cuma semalam 2 malam setelah itu selesai, enggak. Dibaca terus sampai meninggal dunia, maka surat Al-Mulk itu bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, ya. Makanya jangan pernah meremehkan hal-hal yang menurut kita sepele, seperti apa? Buang air kecil sembarangan kemudian tidak dibersihkan. Sebagian orang mengatakan sepele, tapi itu dosa besar. Rasulullah mengatakan orang itu disiksa karena dosa besar. Juga apa? Ngomongin orang lain, menggunjing, namimah, ghibah, dosa besar. Dan itu kadang orang seenaknya kan, ngomong sana, ngomong ini, bicarain orang lain. Kalau tidak setuju, kalau tidak suka, tegur, nasihatin. Nerima atau tidak nerima, yang penting kita sudah nasihatin, selesai.
Jangan kemudian diomongin. Ya, kita ada keluarga jorok sekali, rumah orang lain jorok sekali. Di rumah dia, bukan rumah kita kan? Kalau mau tegur, kenapa kok jorok? Bersihkan, kasihan tetangga-tetangga yang lainnya. Selesai. Tidak kemudian apa? Diomongin. Oh, si fulan itu keluarganya jorok sekali. Itu si fulan. Itu namanya apa? Ghibah, namimah. Ya, lebih baik apa? Ya, kita tegur. Kalau bukan kita yang, kalau kita tidak bisa, maka kita bilang sama Pak RT, silakan tegur Pak RT, itu nggak enak gitu. Nah, selesai. Jangan diomongin ke sana kemari. Ya. Jadi namimah, ghibah, berbohong. Di antara bohong itu ada yang menyebabkan dosa besar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sampai di sini dulu ya ta'lim kita nomor 20 dan nomor 21. Insya Allah kita lanjutkan hari Senin ya, karena besok saya ada buka bersama ya, jadi besok masih libur lagi, jadi belum ini selang-seling, kemarin libur, sekarang masuk besok libur ya, mohon maaf. Tapi insya Allah kita selesaikan insya Allah ya. Kita Senin ketemu lagi insya Allah, dan kita tutup ta'lim kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma ista'adza minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wafiqna fi siyami Ramadan wa wafiqna fi qiyami Ramadan waj'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma rizqna ru'yata lailatul qadri fi hadha asy-syahr al-mubarak ya Allah ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.